Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ballaghana syahr Ramadan syahrul mubarak. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an, al-ayah. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara sekalian, ibunya katanya masih ada ibu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Kita bisa berjumpa kembali di tahun ini dengan bulan suci Ramadan. Maka mari kita manfaatkan sebaik-baik mungkin momentum Ramadan yang Allah berikan kepada kita ini dengan memperbanyak melakukan ibadah, amal saleh dengan segala bentuk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kepada kita semua selaku umat beliau insyaallah. Masyaallah muslimin, jamaah salat subuh yang Allah muliakan. Di dalam memanfaatkan momentum Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini, maka ada beberapa agenda yang bisa kita laksanakan, ada beberapa kegiatan yang insya Allah menjadi amal kebaikan yang bisa diteruskan setelah Ramadan nanti. Namun sebelum kita menginjak pada pembahasan tersebut, bahwa yang paling kita butuhkan saat sekarang ini adalah istiqomah. Istiqomah ini sesuatu yang cukup berat. Bahkan kemudian Rasulullah SAW, beliau itu uban di kepalanya tumbuh karena diperintahkan istiqomah oleh Allah Ta'ala. Ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau beruban?" Kata Rasulullah SAW, "Syayyabatni Hudun wa akhawatuha." Saya ini beruban oleh sebab surat Hud dan surah-surah yang lainnya. Di ayat yang sama, ya, dengan bunyi ayat yang sama, Rasulullah SAW itu diperintahkan untuk istiqomah di atas dakwah. Beliau tidak pernah berhenti, ya, di dalam menyampaikan dakwah kepada manusia sampai dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya apa? Artinya istiqomah ini kita upayakan menjadi satu kekuatan yang mendorong kita untuk terus beramal sampai kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nilai-nilai kebaikan, ketaatan yang selama ini sudah kita bangun dengan jerih payah di bulan suci Ramadan, itu kita pertahankan sesudah Ramadan nanti. Sehingga kita itu mempunyai pemahaman tentang Ramadan itu dengan pemahaman yang utuh, tidak sepotong-potong, tidak setengah-setengah, tapi betul-betul memaknai Ramadan itu sebagai satu momentum perubahan dalam diri kita. Ramadan diwajibkan 1 bulan, ya. Dalam 12 bulan itu Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita berpuasa selama 1 bulan. Artinya 1 bulan ini menjadi bekal yang cukup untuk menjalani
11 bulan berikutnya. Bahkan untuk menjalani kehidupan kita sepanjang hayat kita, sepanjang Allah berikan kesempatan hidup kepada kita. Karena makna atau hakikat daripada makna Ramadan itu, bagaimana kita dididik, diajarkan melalui ibadah puasa ini untuk meninggalkan segala dosa atau segala yang dilarang. Ketika puasa menuntut kita harus meninggalkan makan dan minum, itu juga artinya kita harus meninggalkan segala dosa dan segala larangan. Ketika makan dan minum membatalkan puasa kita, maka sebenarnya dosa ataupun maksiat yang dilarang itu pun juga membatalkan kualitas keimanan kita. Dosa dan maksiat itu mempengaruhi iman seorang muslim. Dosa dan maksiat mempengaruhi iman seorang muslim, sebagaimana perkataan para ulama bahwasanya al-iman yazid wa yanqus, yazid bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Artinya iman itu mengalami turun naik. Mengalami turun naik. Dia naik dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Nah, ini artinya bisa juga kita lihat dari sisi lain, bahwa indikator melemahnya iman seseorang adalah susah melakukan ketaatan dan mudah terjerumus ke dalam perbuatan dosa yang dilarang. Indikator. Dan indikator keimanan seorang itu mengalami kenaikan, peningkatan adalah sebaliknya, mudah berbuat ketaatan, amal soleh dan kebaikan, dan benci kepada perbuatan maksiat serta dosa. Bisa juga dari aspek lain kita memahami ungkapan tersebut, karena ungkapan ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah bertambah iman mereka. Jadi ada penambahan iman. Jadi iman itu bukanlah sesuatu yang sifatnya berdiam ataupun sesuatu yang sifatnya stabil. Tapi iman mengalami turun naik, fluktuatif. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadhum imana, ayat tersebut membuat mereka bertambah keimanannya kepada Allah. Nah, ini ayat menjadi dalil, menjadi dasar bahwasanya iman seorang itu bisa turun naik, bisa mengalami peningkatan, bisa juga sebaliknya penurunan. Tergantung bagaimana kita merawat keimanan. Sehingga banyak sekali yang mempengaruhi kenapa iman seorang itu kemudian mengalami penurunan. Maka melalui ibadah Ramadan ini, iman mengalami kenaikan atau peningkatan. Secara umum, iman mengalami peningkatan. Di mana orang-orang kemudian mudah untuk berbuat kebaikan. Hati manusia itu dilembutkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka cenderung kepada ketaatan dan cenderung untuk mudah berbuat amal soleh secara umum. Akan tetapi kemudian oleh karena godaan dari faktor-faktor eksternal luar, sehingga membuat sebagian tidak istiqomah atau kemudian mengalami penurunan di tengah jalan. Nah, ini bisa dikatakan tradisi Ramadan yang sudah menjadi fenomena khususnya di negeri kita ini, di mana pada malam
maksudnya pada malam hari ya, 10 malam pertama, begitu sudah masuk ke 10 malam kedua, maka masjid apalagi langgar itu mengalami kelapangan. Artinya jamaah itu semakin mengalami kapasitas yang luar biasa ya. Sehingga ini ya menjadi tradisi Ramadan di tempat kita. Ya. Di masjid, sehingga ini terbagi dua. Nah, awal-awal Ramadan yang penuh itu mungkin masjid atau langgar. Nah, tapi begitu sudah masuki 10 malam kedua, apalagi sudah mendekati Lebaran, itu yang penuh itu yang mungkin mall, tempat perbelanjaan, pasar dan sebagainya. Orang sudah tidak lagi konsentrasi beribadah, ya, hanya sebagian kecil saja. Ya, ini adalah satu tradisi. Sebabnya adalah pemahaman yang kurang utuh. Sehingga Rasulullah SAW itu kemudian, ya, melalui keterangan hadis Sahih Bukhari, apabila memasuki 10 malam terakhir, beliau itu semakin giat ibadahnya. Karena Rasulullah SAW idza dakhala ala ashr al-awakhir syadda mizar. Rasulullah kalau sudah masuk ke 10 malam terakhir, beliau mengencangkan ikatan sarungnya. Wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya. Ya. Jadi melebihi 10 malam pertama, 10 malam kedua. Makin kencang dia. Makin bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah. Makin menghidupkan malam dengan ibadah. Wa ayqadha ahlahu, bahkan beliau tidak sendiri. Beliau membangunkan anggota keluarganya. Nah, ini artinya adalah agenda keluarga. Bahwa 10 malam terakhir itu justru merupakan puncak daripada perjuangan kita untuk ya, meraih keutamaan Ramadan. Ya, meraih keutamaan Ramadan, di antaranya Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Meraih Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Inilah yang menjadi menjadi fokus kita nanti ke depannya. Bagaimana kita menghidupkan 10 malam terakhir itu dengan upaya yang jauh lebih meningkat. Menghidupkan malam dengan ibadah. Bahkan kita mengikut sertakan sebagian anggota keluarga kita sesuai dengan kemampuan kita. Atau kita sendiri beriktikaf, entah itu bisa full time dan itu adalah iktikaf yang terbaik, ataupun part time sebagian waktu. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, di antara kegiatan yang bisa kita pertahankan di antaranya adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an tidak bisa dipisahkan dari Ramadan. Ya. Sebab Ramadan itu merupakan sejarah turunnya Al-Qur'an. Jadi kalau ada pertanyaan, kapankah Al-Qur'an itu diturunkan? Jawabannya adalah diturunkan pada bulan Ramadan. Lebih spesifik lagi, lebih tegas lagi, Al-Qur'an diturunkan pada malam kemuliaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Qur'an itu pada malam Qadar, malam kemuliaan. Sehingga Ramadan ini dan puasa ini mempunyai keutamaan. Ya, di antaranya apa? Keutamaan Al-Qur'an dan puasa ini dua-duanya akan memberikan syafaat kepada kita yang sering mengerjakannya, yang sering baca Al-Qur'anul Karim. Dalam hadis yang lain khusus tentang keutamaan Al-Qur'an, Iqra'ul Qur'an fa innahu syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, perbanyak baca Al-Qur'an, karena nanti akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang sering membacanya. Kemudian ketika digabungkan dengan ibadah siam Ramadan, Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada orang yang sering mengerjakannya. Puasa itu akan mengatakan, ya Allah, dahulu orang ini sering membacaku pada malam hari
sehingga membuat dia kurang tidur. Baca Al-Quran di waktu sholat, qiyamul lail, saat kita tahajud, atau saat kita tarawih di bulan suci Ramadan. Ini termasuk membaca Al-Quran ya di malam hari, ya, membuat kita mungkin kurang istirahat. Maka berikanlah syafaat kepada si fulan. Jadi Quran itu akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang ini, si fulan ini, diberikan syafaat melalui Al-Quran. Dia akan memohon ya dengan amat sangat, sehingga Al-Quran itu kemudian memberikan syafaat kepada orang yang sering baca. Puasa pun juga akan mengatakan, ya Allah, saya dulu sering mencegahnya untuk makan minum di siang hari, maka hari ini Allah berikanlah syafaat kepada orang ini. Maka puasa pun juga memberikan syafaat kepada orang ini. Maka hadirin yang Allah muliakan, membaca Al-Quran ini ya, dalam sejarahnya itu para sahabat itu ya, mengatakan kunna idza qara'na ya 10 ayat, kami dulu kalau membaca 10 ayat maka itu luar biasa. Artinya sudah luar biasa. Kalau membaca 10 ayat, para sahabat itu bukan sekedar cuma baca, tapi mereka itu meresapi ya, kemudian mereka mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi pedoman hidup. Ya, Al-Quran itu apabila diamalkan baru akan menjadi pedoman hidup. Hanya sekarang ini mengamalkan Al-Quran ya, hanya pada sebagian aspek, atau pada hal yang berbau apa, mistik gitu ya. Jadi kalau ada ruqyah baru ya, itu juga ya, sesuatu yang disyariatkan. Kita meruqyah diri kita atau rumah tempat tinggal kita dengan membacakan Al-Quran ya, dengan membacakan Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran itu merupakan penawar, merupakan syifa, penyembuh ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh, penawar dari segala penyakit ya, termasuk adalah untuk menjaga seorang dari gangguan. Akan tetapi di sini Al-Quran tidak hanya dilihat dari satu aspek, tidak hanya sekedar menyelesaikan ya masalah-masalah yang berhubungan dengan apa namanya ruqyah atau dengan sihir dan sebagainya, tapi juga Al-Quran harus dijadikan pedoman dalam aspek yang lain ya, bagaimana perekonomian, bagaimana kehidupan sosial, pendidikan dan seterusnya, sehingga menjadi huda. Jadi makna huda itu dari kalau kita la raiba fi hudan lil muttaqin, itu adalah menyeluruh seluruh aspek kehidupan. Harus ya Al-Quran ini menjadi pegangan hidup kita dalam menjalani setiap urusan, setiap sisi hidup kita. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, para sahabat kalau membaca 10 ayat Al-Quran itu luar biasa ya. Maka mereka mengatakan ya, kami tidak melewati 10 ayat, artinya kami tidak melebihi 10 ayat sampai kami mengetahui makna yang terkandung di dalamnya dan kami mengamalkannya. Jadi kami tidak melewati atau melebihi 10 ayat sampai kami mengetahui makna yang terkandung di dalam ayat tersebut lalu mengamalkannya. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan? Apakah ada batasan-batasan untuk membaca Al-Quran? Yang pertama, bahwa Rasulullah SAW melarang untuk mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Ya, ini adalah batasan kita membaca Al-Quran. Jangan sampai khatam Al-Quran kurang dari 3 hari. Ini hukum asalnya. Hukum asalnya. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan orang yang khatam Al-Quran kurang dari 3 hari
itu tanpa mendapatkan manfaat yang banyak. Artinya dia hanya baca, tapi bagaimana yang terpenting ketika baca Al-Quran itu adalah kita mendapatkan pemahaman, kita ya mendapatkan atau bisa menangkap makna yang dari ayat-ayat yang kita baca. Tapi hukum asal ini kemudian bergeser, khusus untuk di bulan suci Ramadan. Ini boleh kita khatam ya semampu kita, kurang dari 3 hari bisa. Ya, bisa 1 hari, bisa 2 hari, terserah. Bisa 3 hari, terserah. Ya. Hanya pertanyaan, sanggupkah kita mengkhatamkan Al-Quran? Mungkin kada usahlah 3 hari. 1 kali kan dalam Ramadan ini. Sanggup kada kita ini mengkhatamkan Al-Quran? Ya. Jangan-jangan kita kada pernah mengkhatamkan Al-Quran walau 1 kali di bulan Ramadan. Ya, ini secara umum, karena kesibukan, nah, pasti jawabannya pasti ke arah sana. Ya. Maka ini artinya adalah aturan secara umum bahwa di bulan suci Ramadan kita boleh khatam Al-Quran kurang dari 3 hari. Utsman bin Affan khatam Al-Quran 30 juz dalam satu rakaat sholat. Dalam 1 rakaat sholat. Ini luar biasa ini kan. Sedangkan kalau kita membawa 1 surah pendek, ya, misalkan kayak tadi surah As-Saff, itu kita udah khawatir itu dengan jamaah. Mudah-mudahan gitu kan, kada kabur untuk sholat subuh. Kalau hanya sholat tarawih mungkin duduk ya. Karena kita tidak terbiasa dengan pendidikan Al-Quran. Ya. Di pesantren-pesantren di Jawa Timur itu, mereka kalau sudah i'tikaf di bulan Ramadan, 1 malamnya ada yang 1 juz, ada yang ya 30 juz. Ada pesantren seperti itu. Makanya kemudian para sahabat ini kan imannya manusia yang paling luar biasa. Itu pernah ada 1 sahabat yang kemudian ikut sholat malam di samping Rasulullah. Ikut sholat malam. Beliau membaca Al-Baqarah. Ya, beliau baca Al-Baqarah. Ternyata ya, beliau lanjutkan lagi setelah Al-Baqarah dengan surah yang lain, surah An-Nisa. Ini sahabat ini sudah enggak konsen. Ini Rasulullah pasti akan berhenti di ayat ini. Ternyata beliau lanjut terus. Bahkan kemudian lanjut ke surah Ali Imran. Ya. Berapa ayat? Al-Baqarah 256. An-Nisa 170 berapa? 4. Al-Imran 200 ya. Enggak. Itu luar biasa. Nah, kalau mungkin kita di posisi itu mungkin enggak mungkin mampu ya. Masya Allah. Jadi ternyata memang rahasianya adalah bagaimana Al-Quran itu dimaknai. Karena Rasulullah SAW setiap membaca 1 ayat dalam sholatnya, beliau kalau melewati ayat-ayat tentang surga, ya, berhenti sejenak memohon surga kepada Allah. Kalau melewati ayat tentang neraka, berhenti. Allahumma inni a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya, berlindung kepada Allah dari neraka. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian juga yang berikutnya adalah agenda yang bisa kita pertahankan sudah Ramadan, yaitu puasa. Sehingga dalam sebuah hadis dikatakan, man shoma Ramadan thumma sitta min Syawal kana qasiyamad dahri. Siapa yang menyempurnakan puasa Ramadan, artinya enggak bolong-bolong, kemudian dilanjutkan dengan puasa Syawal 6 hari, maka seakan-akan dia berpuasa setahun. Ya, seakan-akan berpuasa 1 tahun. Ya, jadi luar biasa nih pahala puasa Syawal. Ya. Sehingga mungkin nanti setelah Ramadan, hari pertama, hari kedua, kalau agenda kita masih silaturahim, maka bisa tunda. Ya, bisa kita tunda.
Hari ketiga barangkali boleh kita mulai itu. Sudah mulai berkurang yang kita silaturahim bersama ke kerabat-kerabat keluarga kita. Hari ketiga sudah mulai puasa Syawal 6 hari. Permasalahannya bagaimana bagi orang yang mempunyai hutang puasa Ramadan? Apakah dia mendahulukan membayar hutangnya atau sebaiknya dia melakukan puasa Syawal? Ya. Maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, orang yang punya hutang puasa Ramadan, ya, dia harus terlebih dahulu membayar hutang puasa Ramadannya, baru kemudian Syawal, ya, baru kemudian dia melaksanakan puasa Syawal supaya sempurna, ya, supaya sempurna pahala puasanya. Cuman kalau orang itu kemudian punya hutang puasa Ramadan, maka ia tidak mendapatkan pahala sempurna sebagaimana dapatnya orang yang menyempurnakan ibadah Ramadan dengan, ya, berpuasa tanpa bolong-bolong. Dia lebih sempurna lagi, ya. Sehingga syaratnya adalah kita harus menyempurnakan tanpa hutang, baru kemudian puasa 6 hari Syawal. Kalau tidak, maka kita harus bayar hutang kita dulu. Bagaimana kalau waktu yang sempit? Syawal mungkin tinggal berapa hari lagi, ya, maka kita boleh, ya, karena puasa Syawal hanya di bulan Syawal. Selanjutnya kita akan memasuki bulan Dzulqa'dah, ya. Jadi kita boleh kalau seandainya sempit, tapi kalau misalkan lapang, maka kita bayar puasa Ramadan kita terlebih dahulu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sabda, wa dainullahi ahaqqu an taqdiyah, dan hutangmu kepada Allah lebih wajib engkau tunaikan. Karena Ramadan ada kewajiban, ya, hak yang harus kita laksanakan, maka hak Allah wajib kita dahulukan, yang sifatnya wajib ini. Jadi prioritaskan hal yang sifatnya wajib, ya. Kemudian setelah itu, ya, puasa, nanti puasa Dzulqa'dah, kan? Puasa hari besar dalam setahun. Dzulqa'dah, puasa Dzulhijjah, ya, pada tanggal 9 pada hari Arafah, ya. Pada hari Arafah puasa Dzulhijjah, di mana pahalanya menghapuskan, ya, dosa, ya, dan merupakan hari-hari yang paling dicintai Allah. Hari-hari yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari-hari 10 awal Dzulhijjah, ya, 10 awal Dzulhijjah. Bahkan melebihi pahala orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk bulan Muharram, bulan Senin, Kamis dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian juga bisa menjadi indikator bahwa salah satu indikator bahwasanya seseorang itu amal ibadahnya di bulan Ramadan diterima Allah, atau puasa seseorang di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga di antara amalan adalah kita menahan nafsu kita. Nah, ini adalah amalan yang sifatnya batin atau iman, berkaitan langsung dengan keimanan kita. Bahwa kalau Ramadan kita berhasil menahan nafsu kita, berhasil menundukkan hawa nafsu kita, ya, dengan mengutamakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sesudah Ramadan nanti, ya, kita pun akan membuktikan apakah kita istiqomah menundukkan hawa nafsu atau kita kembali kepada keadaan semula sebelum Ramadan. Maka disinilah letak ujiannya. Kenapa? Karena barulah kemudian ketika kita meninggalkan, ya, segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah kita itu akan mendapatkan pahala
bulan Ramadan yang istimewa. Karena balasan dari bulan Ramadan itu, ya, balasan dari puasa di bulan suci Ramadan dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mendapatkannya adalah orang yang betul-betul meninggalkan segala syahwatnya. Dalam hadis dikatakan, taraka yatruku aklahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang ini meninggalkan makan minum dan segala syahwatnya karena aku. Dalam hadis qudsi, dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi, ya. Jadi orang itu meninggalkan makan minum dan meninggalkan syahwat, keinginan berbuat dosanya dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti setelah Ramadan kita terus, ya, mengingat apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, kita pertahankan. Nah, kemarin misalnya kita puasa, ya, puasa dari makanan minum, maka kita puasa di bulan Syawal. Kemudian kita lanjut masuk ke bulan Dzulhijjah, Muharram dan seterusnya, atau puasa Kamis misalnya. Kemudian juga kita ingat bahwa kita selama Ramadan diperintahkan untuk meninggalkan segala dosa. Ya. Di Ramadan itu puasa itu ada dua. Yang pertama adalah mempuasakan diri dari makan dan minum yang sifatnya sementara. Pertama, siam atau puasa yang temporer, yang sementara, dari terbit fajar sampai terbenam matahari atau masuk waktu maghrib. Yang kedua adalah puasa sepanjang hayat, mempuasakan diri dari dosa. Inilah yang sebenarnya tujuannya. Jadi tujuannya, instrumennya adalah puasa, makan minum. Tujuan goal ataupun misinya adalah meninggalkan dosa dan maksiat. Inilah yang paling inti, meninggalkan dosa dan maksiat, menundukkan hawa nafsu. Ya. Medianya adalah puasa Ramadan. Kenapa bisa seperti itu? Orang punya kemampuan. Karena puasa itu betul-betul instrumen ibadah, media, sarana yang paling manjur, ya, yang paling efektif membuat orang kemudian mengalami peningkatan iman dan juga semangat untuk beramal ketaatan, ya, sehingga dia kemudian lebih mudah meninggalkan maksiat dan dosa. Sarana yang paling efektif ini adalah ibadah puasa Ramadan. Ya, ini adalah yang ketiga tadi, ya, meninggalkan hawa nafsu. Kemudian barangkali yang terakhir, ya, bahwa di antara amalan yang sudah menjadi kebiasaan kita di bulan suci Ramadan yang bisa kita lanjutkan setelah atau pasca Ramadan itu adalah, ya, yaitu memperbanyak sholat. Sholat di sini maksudnya adalah sholat sunnah, ya, qiyamul lail di antaranya, sholat tahajud. Karena tarawih itu merupakan sholat malam yang dimajukan waktunya, ya, yang dikerjakan di awal malam, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita punya kebiasaan bangun tahajud. Kalau seandainya diperintahkan untuk tahajud mungkin susah, ya, maka dilakukan di awal malam sebelum kita beristirahat, ya, sebagaimana, ya, yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Di awal di malam pertama banyak yang ngumpul, kan, banyak yang kumpul. Ya, Rasulullah SAW itu apapun yang beliau kerjakan kalau dilihat oleh para sahabat, langsung para sahabat ikut mengamalkan tanpa tanya ini apa ya. Ya. Malam kedua juga makin penuh, ya. Malam ketiga Rasulullah nggak datang-datang. Rasulullah SAW tidak datang-datang. Sampai kemudian para sahabat itu bertanya-tanya, mana nih Rasulullah? Ya. Nah, keesokan harinya kemudian Rasulullah mengabarkan, aku tahu bahwasanya kalian itu berkumpul menungguku malam tadi, tapi aku nggak keluar menemui kalian karena khawatir kalau ini akan diwajibkan sehingga membuat kalian tidak mampu melaksanakannya. Ini rahmat Rasulullah, kasih sayang Nabi kepada umat ini. Beliau kalau terus-menerus mengerjakan, dikhawatirkan karena wahyu masih turun menjadi wajib, ya.
wahyu yang mewajibkannya. Nah, karena itu kemudian Rasulullah tidak menemui para sahabat. Maka semenjak itu zaman Abu Bakar, orang sholat itu kemudian sendiri-sendiri. Ya, sholat di rumah, sholat di masjid. Ya, kemudian di masjid itu ada banyak jamaah, masing-masing jamaah punya imamnya sendiri. Baru nanti di zaman Umar. Zaman Umar beliau melihat fenomena seperti itu, ya, beliau kemudian berinisiatif untuk menggabungkan semua kelompok jamaah ini dengan satu imam. Ya, sehingga disitulah kemudian ada ungkapan nikmatul bid'ah hadi. Bid'ah yang paling bagus adalah yang ini. Jadi bid'ah yang paling bagus, ya kan? Dikumpulin lagi sama Umar bin Khattab. Ya, setelah Nabi meninggalkan jamaah, ya kan? Artinya meninggalkan jamaah tarawih di zaman beliau, di zaman Abu Bakar juga dipertahankan seperti itu. Terserah ya, mau masjid. Nah, di zaman Umar itu kemudian dikumpulin. Ya, nikmatul bid'ah hadi. Inilah bid'ah yang paling nikmat. Ya. Nah, itu. Bid'ah tetap namanya bid'ah. Perkara baru kan bid'ah itu. Bid'ah itu perkara baru. Nah, tapi bid'ah di sini adalah punya dasar. Dasarnya adalah Rasulullah pernah mengerjakan. Tapi tetap bid'ah, tetap aja namanya bid'ah. Perkara baru. Ya, yang perkara tersebut memang pernah dikerjakan Nabi, tapi setelah itu beliau tinggalkan. Sampai nanti di zaman Abu Bakar, baru kemudian di zaman Umar dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali. Sama seperti ziarah kubur. Nabi pernah melarang para sahabat ziarah kuburan. Dilarang selama beberapa lama, ya. Enggak boleh. Karena melihat konteksnya pada waktu itu adalah ziarah kubur, mengingat kematian. Tapi sebagian yang berziarah pada waktu itu kemudian tidak menerima takdir, ya, menyobek saku, ya, kemudian menampar diri sendiri, ya, teriak berlebihan, tidak menerima takdir. Tapi dilarang oleh Nabi, mudah dilarang. Habis itu melihat keadaan sudah mulai membaik, maka Rasul perintahkan kembali untuk ziarah kuburan. Nah, sebenarnya ziarah kuburan itu syariat. Ziarah kemana aja? Kepada kuburan kaum muslimin kita bacakan doa. Ya. Assalamualaikum ya ahlul kubur minal mu'minina wal mu'minat. Antumul awwalun wa nahnu lahiquna bikum insyaallah. Nas'allahu lana wa lakumul afiyah. Ya. Jadi keselamatan kepada kalian wahai penghuni kubur kaum muslimin. Kalian mendahului kami menghadap Allah. Kami pun akan segera menyusul kalian. Dan kami mohon ampunan baik kalian dan baik kami semua. Keselamatan. Nah, jadi ziarah kubur kalau kepada kaum muslimin doa ini yang kita baca. Kalau ziarah kuburan non muslim hukumnya boleh. Karena Rasulullah SAW seusai perang Badar, beliau itu berkata kepada Abu Jahal yang sudah mati itu. Abu Jahal yang sudah mati dan pengikut-pengikut Abu Jahal, ya, yang saat itu sudah tewas di perang Badar. Beliau berkata, ya, wahai Abu Jahal, sudahkah kalian mendapati apa yang Allah janjikan kepadamu? Kami pun telah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kami. Ya. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka itu mendengar tatkala engkau mengajak mereka berbicara? Kata Rasulullah, tidaklah kalian lebih mendengar daripada mereka yang sudah meninggal. Jadi orang-orang meninggal ini mereka tahu kapan kita ziarah, ya, di alam barzah, ya. Alam barzah beda dengan alam dunia. Cuma bedanya tidak dihidupkan kembali. Kalau dia kemudian bangkit, kabur semua akhirnya. Ziarah ini untuk ingat kematian, maka tidak ada kemudian yang dihidupkan kembali. Sampai orang syahid yang kematiannya paling nikmat,
karena diperlihatkan Allah surga ketika mati. Sebelum darahnya menetes ke tanah, Allah perlihatkan tempatnya di surga, sehingga dia tidak lagi merasakan. Itu kalau meminta kepada Allah, kalau seandainya disuruh meminta sesuatu kepada Allah, yang mereka minta itu cuma satu, yaitu dihidupkan kembali, lalu mati lagi di medan perang. Dihidupkan kembali, mati lagi. Hidupkan kembali, mati lagi. Kenapa? Karena melihat surga itu membuat lupa dengan rasa sakit, ya. Jadi bahwasanya tahajud ataupun sholat sunnah tarawih secara umum, inilah yang bisa kita pertahankan, ya. Namun mudah-mudahan beberapa agenda ini bisa kita laksanakan sesudah Ramadan. Yang tentunya Ramadan masih cukup lama, ya. Kita sudah masuki hari yang ke-10, ya. Hari yang ke-10 bagi sebagian orang hari yang ke-9. Apapun perbedaannya, yang penting masing-masing kita melaksanakan amal soleh sepanjang Ramadan ini, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikuatkan oleh Allah untuk beramal soleh, untuk istiqamah melaksanakan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.